Pembahasan selanjutnya tentang teknologi inovatif terkini yang sedang berkembang adalah energi terbarukan terintegrasi. Energi terbarukan terintegrasi mengacu pada penggunaan berbagai sumber energi terbarukan yang bekerja secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ini bisa melibatkan kombinasi energi surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi yang diatur dalam satu sistem. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan keandalan pasokan energi dengan mengimbangi kelemahan dari masing-masing sumber. Contohnya, ketika tenaga surya tidak cukup misalnya di malam hari, energi angin atau biomasa bisa mengambil alih untuk memenuhi kebutuhan energi. Penggunaan energi terbarukan terintegrasi juga bisa diterapkan dalam skala kecil, seperti pada rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya bersama dengan turbin angin atau sistem panas bumi. Di sisi lain, dalam skala besar, ini bisa berupa jaringan listrik yang menggabungkan berbagai sumber energi terbarukan untuk memasok listrik ke suatu wilayah. Berikut beberapa contoh energi terbarukan terintegrasi yang masih terus dikembangkan. Teknologi panel surya. Panel surya, atau sering disebut juga sebagai panel fotovoltaik atau PV, adalah perangkat yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Panel ini terdiri dari sejumlah sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon, yang dapat menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya matahari. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, sel fotovoltaik di dalamnya menyerap foton atau partikel cahaya. Energi dari foton ini menyebabkan elektron dalam sel fotovoltaik bergerak, menciptakan aliran listrik arus searah atau DC. Arus searah yang dihasilkan oleh panel surya biasanya dikonversi menjadi arus bolak-balik atau AC menggunakan inverter. Arus bolak-balik ini adalah jenis arus yang digunakan oleh sebagian besar peralatan rumah tangga dan dapat disalurkan ke jaringan listrik. Menggunakan energi surya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan polusi. Dalam jangka panjang, penggunaan panel surya dapat mengurangi biaya listrik, terutama jika dipasang di lokasi dengan sinar matahari yang cukup. Panel surya memungkinkan rumah atau bangunan untuk menghasilkan listrik sendiri, mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik utama. Penggunaan panel surya pada rumah tangga, seperti pemasangan di atap rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik harian atau menyimpan energi dalam baterai untuk digunakan nanti. Penggunaan pada komersial dan industri digunakan oleh bisnis dan pabrik untuk mengurangi biaya listrik operasional. Dalam skala besar, seperti ladang surya, di mana ribuan panel digunakan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar yang kemudian disalurkan ke jaringan listrik. Penggunaan panel surya menawarkan banyak manfaat, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, terutama ketika mempertimbangkan implementasinya dalam skala besar atau kecil. Panel surya tidak menghasilkan listrik pada malam hari, sehingga diperlukan sistem penyimpanan energi seperti baterai atau kombinasi dengan sumber energi lain untuk memastikan ketersediaan listrik secara terus-menerus. Untuk menghasilkan jumlah listrik yang signifikan, diperlukan area yang cukup besar untuk memasang panel surya yang bisa menjadi tantangan di daerah perkotaan dengan lahan terbatas. Selanjutnya adalah teknologi turbin angin. Turbin angin adalah perangkat yang mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik yang kemudian bisa dikonversi menjadi listrik. Turbin ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk baling-baling atau bilar, poros, generator, dan menara. Komponen utama turbin angin meliputi 1. Rotor blades atau baling-baling rotor. Baling-baling ini adalah bagian yang menangkap energi dari angin dan merubahnya menjadi energi kinetik. Angin bertiup mengenai baling-baling rotor, menyebabkan baling-baling tersebut berputar. Rotor biasanya memiliki 3 baling-baling yang dirancang untuk menangkap energi angin secara efektif. Putaran baling-baling rotor menghasilkan energi mekanik dalam bentuk putaran poros rotor. Poros ini terhubung ke gearbox di dalam nacelle. Gearbox meningkatkan kecepatan putaran dari rotor,
Karena baling-baling rotor berputar relatif lambat, gearbox meningkatkan kecepatan ini hingga mencapai ribuan putaran per menit, yang sesuai dengan kebutuhan generator. Sistem yaw di dalam nacelle mengarahkan turbin agar selalu menghadap ke arah angin optimal. Selain itu, sudut baling-baling dapat diubah melalui sistem pit untuk menangkap energi angin secara efisien atau untuk mengurangi tekanan pada turbin saat angin terlalu kencang. Dual nacelle. Bagian ini berada di puncak menara dan berisi semua komponen penggerak utama, seperti gearbox, generator, dan sistem kontrol. Energi mekanik yang ditingkatkan oleh gearbox kemudian dikirim ke generator. Di dalam generator, energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. 3 tower atau menara. Menara mendukung nacelle dan baling-baling, serta mengangkat mereka ke ketinggian di mana angin lebih kencang dan stabil. Turbin dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem kontrol untuk memastikan operasi yang aman jika ada kondisi berbahaya, seperti kecepatan angin yang terlalu tinggi. Turbin dapat dihentikan secara otomatis untuk mencegah kerusakan. Amtan generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari putaran baling-baling menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian ditransfer melalui kabel di dalam menara turbin ke jaringan distribusi listrik. Gearbox. Komponen ini meningkatkan kecepatan putaran baling-baling agar sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan generator untuk menghasilkan listrik. Gearbox meningkatkan kecepatan ini hingga mencapai ribuan putaran per menit, yang sesuai dengan kebutuhan generator. 6 controller atau pengendali. Alat ini mengelola dan memantau fungsi turbin, termasuk startup, shutdown, dan penyesuaian sudut baling-baling. Alat kontrol juga dilengkapi anemometer untuk mengukur kecepatan angin, sementara wind fan untuk menentukan arah angin. Keduanya memberikan data yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja turbin. Data ini juga digunakan oleh sistem kontrol, termasuk mengatur yaw dan pitch baling-baling. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mengubah energi angin menjadi listrik yang dapat digunakan. Secara keseluruhan, turbin angin mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Efisiensi turbin angin sangat bergantung pada kecepatan angin. Lokasi dengan angin yang tidak konsisten mungkin tidak cocok untuk turbin angin. Sedangkan dampak visual dan kebisingan dari turbin angin, mungkin beberapa orang menganggap turbin angin mengganggu pemandangan atau berisik, terutama jika dipasang dekat dengan pemukiman. Juga tantangan pemanfaatan lahan, karena ladang angin membutuhkan lahan yang luas, yang mungkin menjadi tantangan di wilayah dengan lahan terbatas.